Lonceng gereja suba bunyi gandonge, mari bakira katorang masuk juae. Duduk badiang di kaki Yesus manise, sio dengar firman puji Yesus manise. Mari semua orang yang pun tanggungan berat, sio Yesus panggil katong semua datange. Lonceng gereja suba bunyi, jangan le tunggu lama lagi. Jang pasti udah dunia pun sanang, sedikitlah Yesus mau datang. Mari jua sio gandonge, Yesus tunggu. Buka hati, terima Yesus, tinggal dalam katorang pun hidup. Cuma dalam Tuhan Yesus katong selamat. Lonceng gereja suba bunyi gandonge, mari bakira katorang masuk juae. Duduk badiam di kaki Yesus manise, sio dengar firman puji Yesus manise. Mari semua orang yang pun tanggungan berat, sio Yesus panggil katong semua datange. Lonceng gereja suba bunyi, jangan le tunggu lama lagi. Jang pasti udah dunia pun sanang, sedikitlah Yesus mau datang. Mari jua sio gandonge, Yesus tunggu. Buka hati, terima Yesus, tinggal dalam katorang pun hidup. Cuma dalam Tuhan Yesus katong selamat. Yang pasti udah dunia pun sanang, sedikitlah Yesus mau datang. Mari jua sio gandonge, Yesus tunggu. Buka hati, terima Yesus, tinggal dalam katorang pun hidup. Cuma dalam Tuhan Yesus
katong selamat. Jang pasti udeng dunia pun sanang, sadikilai Yesus mau datang. Mari jua sio gandonge Yesus tunggu. Buka hati tarima Yesus, tinggal dalam katorang pun hidup. Cuma dalam Tuhan Yesus katong selamat. Cuma dalam Tuhan Yesus katong selamat. Cuma dalam Tuhan Yesus katong selamat. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita boleh kembali berjumpa dalam ibadah kita melalui streaming. Mari tetap bersukacita dan antusias. Dimanapun saudara berada, Tuhan ada di sana bersama dengan saudara. Mari seluruh jemaat yang ada di rumah, kita mau siapkan hati kita. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Inilah kami Tuhan. Kami rindu Tuhan hari ini Engkau disukakan dengan pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Benar Tuhan, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah kami Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah Tuhan.
sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Kami sembah Kau. Kau layak disembah. Kau layak kami asyikkan. Terpuji namamu Tuhan. Besar kasih-Mu. Haleluya. Kami tinggikan, kami muliakan selamanya. Kami merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, saat kami meninggikan, memuliakan nama-Mu, Engkau hadir dan siap memberkati, menjamah, memulihkan setiap hidup kami melalui ibadah streaming ini Tuhan. Dimanapun kami berada, di tempat kami masing-masing, tidak akan membatasi kuasa-Mu untuk menjamah kami. Kalau kami Tuhan mengalami Tuhan Yesus, rasa yang haus akan Tuhan, hati yang lapar akan Tuhan, maka setiap kami akan mengalami perjumpaan dengan-Mu. Tuhan, inilah hati kami, latih hati kami, latih hidup kami, untuk kami Tuhan memiliki sikap hati seperti hamba. Karena Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan bagi kami, Tuhan di atas segala Tuhan bagi kami. Sekarang kami siapkan hati kami untuk memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan hati-Mu disukakan dengan pujian dan penyembahan kami, dan melalui ibadah hari ini urapi hamba-hamba-Mu, dan kami juga mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, biar firman-Mu hari ini memperlengkapi, membedah kehidupan kami, mengolah kehidupan kami, dan mengarahkan setiap kami umat-Mu yang menyaksikan tayangan streaming Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk memuji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah, kita bangkit berdiri bersama-sama. Siapkan hatimu, buka suaramu. Kita menaikkan pujian bagi Raja segala Raja. Haleluya. Amin. Engkaulah Allah yang menciptakan alam semesta Tuhan. Amin. Kami memuji Engkau. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Katakan, datanglah dan berkata, kuatan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dikatakan, mujizat dinyatakan. Katakan bersama, Great is our God. Haleluya Tuhan. Kaulah pemilik kehidupan kami.
kemuliaan bagi Engkau ya Allah. Musik menaikkan pujian bagi Tuhan. Amin. Haleluya Tuhan. Katakan, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Katakan, datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, melambungi katakan, mujizat dinyatakan. Bersama-sama, Great is our God. Haleluya. Ya Allah yang berkuasa. Amin Tuhan. Haleluya, tepuk tangan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari saudara, kita mau teduhkan hati kita mau mendengarkan suara Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun kau berada, biar firman Tuhan menguatkan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Inilah iman percaya kami Tuhan, sekalipun kami tidak melihat, namun kami tetap percaya akan kuasa-Mu yang terus bekerja dalam hidup kami. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya Tuhan. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku.
berubah. Saya serahkan pada hamba-Nya. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Saya bersuka cita kembali bisa menyapa saudara beribadah bersama-sama. Pada siang hari ini kita akan dengar satu tema yang berkaitan dengan keluarga, yaitu tentang LGBT. Saudara-saudara, LGBT, saudara perlu sadari dia ada di mana-mana, berkembang sangat pesat di seluruh dunia, bahkan di Indonesia. Kalau saudara tidak waspada, bisa saja keluarga kita terpapar untuk ini. Nah, saya sudah siapkan khotbah ini. Saya sudah siapkan khotbah di Petamburan, dan saya percaya hari ini akan memberkati kita semua. Mari saudara-saudara tundukkan kepala, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan kami dapat beribadah. Kami berdoa biar kiranya pujian, penyembahan kami, persembahan kami menyukakan hati Tuhan. Sekarang kami siapkan hati untuk dilawat, untuk diajar, sehingga kami boleh peka akan apa yang sedang terjadi hari-hari ini, sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang terjaga, terlindungi oleh berkat Tuhan. Kami buka hati kami, bersedia untuk mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Ya, saudara-saudara, seperti yang kita sudah ikuti sepanjang bulan November sampai minggu yang ketiga hari ini, saudara-saudara, bahwa kita akan mendengarkan tema-tema tentang keluarga. Ya, di tengah-tengah masa situasi yang sangat sulit saat-saat ini, saudara-saudara, ada begitu banyak yang tergoncang. Ya. Segala sendi-sendi di dalam bernegara, di dalam bermasyarakat tentu tergoncang. Tidak sedikit, saudara-saudara, ini termasuk di dalam keluarga. Karena kesusahan ekonomi, ada banyak tekanan-tekanan yang terjadi sehingga terjadi perpecahan-perpecahan di dalam rumah tangga, konflik-konflik terjadi. Dan sayangnya saudara-saudara, konflik itu tidak bisa diselesaikan dengan baik, yang berujung kepada keretakan dan perceraian. Itu sebabnya saudara-saudara, pagi hari ini atau siang hari ini kita akan mendengarkan satu tema juga yang berkaitan dengan keluarga. Ya, secara khusus hari ini kita akan berbicara mengenai LGBT. Ya, saudara-saudara boleh ditampilkan operator. Saya beri tema saudara-saudara, renungan atau tema khotbah hari ini, waspada LGBT ada di sekitar Anda. Saudara-saudara, LGBT ada di sekitar Anda. Masa Pak? Ya kelihatannya sih biasa-biasa saja. Kelihatannya sih tidak terlalu banyak. Tapi kalau saudara-saudara aware, saudara peka, saudara mengamati, saudara sering baca, ya saudara-saudara sering melihat perkembangan di dalam sumber-sumber informasi, maka saudara akan mengetahui bahwa LGBT ini ada di sekitar kita, begitu dekat. Dan saudara perlu waspada. Kita tidak akan, tidak boleh cuek, ya tidak boleh peduli, karena pengaruhnya bisa sangat merugikan. Tentu kita mengasihi mereka ya saudara-saudara, sebagai ciptaan Tuhan, sebagai umat, sebagai human, kita mengasihi mereka. Nah saudara-saudara, sebelum saya lanjutkan, saudara boleh lihat seperti apa LGBT di dunia ini. Next. Ya ini saudara-saudara, perayaan-perayaan yang dilakukan oleh komunitas mereka yang begitu banyak di seluruh dunia ini di Belanda ya saudara-saudara. Next. Putin di make up ya sama kaum LGBT. Itu di Rusia, di Amerika juga ada, saudara-saudara, tentu begitu banyak komunitas ini. Next. Kalah ya, masanya yang kemarin jemput kalah kayaknya. Ini di Brazil ya, saudara-saudara lihat. Next. Saya tidak akan tayangin semua negara ya, semua negara hampir ada.
Nanti habis khotbahnya cuma ngeliat-ngeliat begini doang kalau. Ya ini di Polandia, di Warsawa. Next. Di Korea Selatan. Next. Wey. Kayak prestasi aja. Indonesia. Ya komunitas-komunitas ini ada di mana-mana. Next. Mereka melakukan pernikahan bahkan di dalam gereja. Ya, bukan cuma satu aliran gereja, hampir beberapa aliran gereja telah melakukannya. Next. Mereka berkeluarga. Mereka berkeluarga. Ya mereka angkat anak. Kalau yang wanita bisa beli donor sperma ya, bank sperma. Tapi yang pria kayaknya enggak. Ada beberapa usaha untuk menaruh rahim di tubuh pria, ada yang berusaha untuk seperti itu. Tapi mereka melakukan kegiatan yang dilakukan juga seperti orang-orang normal. Mereka berkeluarga dan mereka memelihara keluarga mereka, membesarkan anak-anak mereka layaknya seperti sebuah keluarga. Kalau dilihat sepintas saudara-saudara, apa yang beda? Kami sama, mereka berkata begitu. Kami normal. Mereka bersosialisasi dengan baik. Dan beberapa mereka, saudara-saudara, kebanyakan orang-orang yang punya sosial yang sangat tinggi. Mereka melakukan hal-hal yang baik. Ya tentu bukan tanpa tantangan. Ya keberadaan mereka juga ditentang banyak. Ya saudara-saudara. Tapi pengikutnya semakin lama semakin banyak. Next. Nah saudara-saudara, siapa kaum LGBT ini? Ya, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang memiliki orientasi seks sejenis. Jadi pria dengan pria, homoseksual. Ya, mereka disebut dengan gay juga. Jangan buru-buru ya. Oh, oke, thank you. Ya, wanita dengan yang wanita. Atau biseksual. Jadi misalnya Charles ya. Bukan Charles di sini ya. Suka dengan Thompson, tapi juga suka dengan Yola gitu. Itu biseks. Ya, Yola suka dengan Yanti, tapi juga suka dengan Yanto. Gitu. Itu biseks, seperti itu. Dan mereka juga melakukan transgender, yang mengubah alat-alat reproduksi yang berkaitan dengan identitas mereka. Seperti itu. Inilah orang-orang yang disebut dengan LGBT. Nah, fenomena keberadaan komunitas ini telah menimbulkan banyak pertanyaan. Banyak perdebatan yang tajam, yang akhirnya melibatkan hal yang berbau politik, bukan hanya di dalam pemerintahan, namun di gereja-gereja aras, bahkan seluruh dunia, gereja-gereja di seluruh dunia. Mereka menimbulkan banyak perdebatan, yang pro dan kontra, banyak, termasuk sampai di Indonesia. Saudara-saudara, keberadaan mereka bahkan saudara-saudara telah diterima hampir lebih dari mungkin 30 negara, 40 negara. Ya saudara-saudara, keberadaan mereka. Karena mereka secara masif melakukan propaganda untuk membawa diri mereka sejajar, setara, equal dengan orang-orang yang memiliki heteroseks, ya monogami, seperti itu. Dan usaha mereka berhasil. Begitu banyak negara-negara menerima keberadaan mereka
Begitu banyak gereja-gereja telah menerima keberadaan mereka, bahkan memberkati mereka di dalam pernikahan, di dalam gereja. Next. Nah, saudara-saudara, sejak kapan sebenarnya kegerakan LGBT ini, ya, LGBT movement ini sejak kapan, ya, saudara-saudara? Kalau saudara lihat tulisan yang dibawa, menurut catatan CNN, saya baca ada satu buku, dia punya jurnal, ya, pemberitaan CNN, bahkan mereka sudah melaporkan kegerakan ini sejak tahun 1924, sudah ada datanya. Kita tidak tahu kegerakan ini sebelum 1924. Dan ada data 1948. Dan mulai dari tahun 1950, tentu saya tidak akan fokus ke sininya. Saya mau mengatakan bahwa hampir setiap tahun, kalau tidak setiap tahun ya kadang-kadang lompat 2 tahun seperti itu. Tapi hampir setiap tahun sampai sekarang mereka mengadakan sebuah perayaan, ya. Tidak sedikit mereka mengadakan sebuah konferensi seperti itu yang diikuti oleh hampir seluruh dunia merayakannya, dan mereka tahu. Saya tidak tahu apakah ada hari LGBT, biasanya mereka melakukannya di bulan Juni. Ya, di bulan Juni. Saudara-saudara, ini sudah ada sejak dahulu dan gerakannya sangat masif. Tapi sebenarnya saudara-saudara, ternyata perilaku, ya, mereka tidak mau disebut menyimpang. Mereka mengatakan bahwa dirinya memiliki keberbedaan orientasi. Ya, bukan sebuah penyakit dan bukan sebuah penyimpangan. Ternyata saudara-saudara, kalau ditelusuri di dalam Alkitab, keberadaan orang-orang yang seperti ini sudah ada. Saudara-saudara, sudah ada. Coba kita baca di dalam Imamat pasal yang ke-18 ayat yang ke-22. Boleh dibantu, ya. Imamat 18 ayat yang ke-22. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara bersetubuh dengan perempuan. Karena itu di mata Tuhan sebuah kekejian. Saya percaya ketika larangan ini dibuat, tentu ada case, ada kasus. Ya, saudara-saudara, ada kasus. Dan kasus yang sangat terkenal, saudara-saudara, atau kita tahu, misalnya terjadi dalam Kejadian 19 ayat 5. Kejadian 19 ayat yang ke-5. Coba saudara baca. Atau kita lihat. Tolong, Kejadian 19 ayat yang ke-5. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka." Ayat 6. Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupinya di belakangnya. Next. Dan dia berkata, "Saudara-saudara, janganlah kiranya berbuat jahat." Terus ayat 8. "Kamu tahu aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki, baiklah mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku." Kita tahu saudara-saudara, ketika Allah mau menghancurkan Sodom dan Gomora, Allah harus terpaksa, tanda kutip, mengirimkan malaikat. Ya, saudara-saudara. Dan ternyata saudara-saudara, penampakan malaikat itu bisa seperti manusia. Jadi kalau saudara pernah belajar, ya, di PBS diajarin. Kalau saudara-saudara ikut PBS pasti tahu. Jadi penampakan malaikat itu bukan cuma kelihatan seperti yang digambar-gambar, ya, ada sayapnya terbang, bisa seperti itu mungkin. Ya, seperti yang diceritakan di dalam Alkitab.
Tapi penampakan malaikat itu bisa berupa manusia seperti ini. Makanya saya pernah di dalam khotbah-khotbah saya berkata saya mungkin pernah berjumpa dengan malaikat. Seperti itu. Jadi ada 2 orang datang ke rumah Lot dan orang itu akhirnya dicari. Dan ketika dicari mereka berkata kami mau pakai. Nah dalam bahasa aslinya ditulis dengan kata yada. Yada itu bersetubuh, kami mau pakai mereka. Nah praktek homoseksual sudah terjadi di Sodom dan Gomora seperti ini. Dan bahkan sampai perjanjian baru. Coba bersama-sama di dalam kitab Roma pasal yang pertama ayat yang ke-23. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-27. Kalau dulu 4.000 tahun yang lalu, ini kira-kira 2.000 tahun yang lalu. Sebelum ada kegerakan LGBT movement, sebenarnya akar perilaku sudah ada. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, dan binatang-binatang yang menjalar. Terus, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Next, amin. Karena itu Allah, ayat yang selanjutnya. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Next. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Ini equal dengan sebelumnya. Wanita-wanita melakukan persetubuhan yang tidak wajar dan laki-laki juga seperti itu. Jadi praktek-praktek LGBT sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu, 2.000 tahun yang lalu, dan terus berakar. Saya percaya saudara-saudara, ada kekuatan kuasa setan ya. Ada kekuatan satu kuasa kegelapan ya, penyembahan berhala di balik orang-orang yang memiliki orientasi seks yang seperti ini. Next. Nah, apa sih yang sebenarnya dituntut oleh kaum ini? Apa sih yang sebenarnya mereka tuntut? Jadi saudara-saudara, mereka tuntut kesetaraan dan kebebasan. Mereka menuntut ini. Makanya mereka melakukannya secara masif, mempropagandakannya saudara-saudara, terus menerus. Mereka menuntut kesetaraan dan kebebasan, terutama, lu gak usah utak-atik soal orientasi saya di dalam melakukan hubungan seks. Seperti itu. Itu adalah ranah privat. Itu adalah hak asasi. Seperti itu. Nah saudara-saudara, seorang bernama Alfred C. Kinsey, dia menulis sebuah buku yang sangat terkenal di kalangan LGBT yang namanya Sexual Behavior in Human Male. Ini buku memberikan sumbangsi yang sangat besar untuk kaum LGBT terhadap seksual revolusi. Revolusi bukan revolusi akhlak ya, bukan revolusi mental, tapi ini revolusi seks yang mendukung kebebasan perilaku seks bebas. Jadi orang mau melakukan hubungan seks dengan cara seperti apa, dengan siapa, itu ranah privasi. Itu hak asasi manusia. Dan ternyata saudara-saudara, buku ini betul-betul memberikan sumbangsi yang begitu dalam bahkan sampai sekarang, saudara-saudara. Padahal buku ini itu ditulis sudah begitu lama, ya. Udah 70 tahun lebih. Makanya saudara-saudara, mereka masuk melalui legal political yang tertuang ke dalam 7 hal. Yang pertama art.
Sampai sekarang saudara-saudara, ya karya-karya seni itu dimasuki, disusupi oleh LGBT. Kalau saudara lihat warna pelangi, ya indah ya, kulihat pelangi. Saudara-saudara, malah warna pelangi ini menjadi lambang mereka. Ingat ini, kalau ada lambang-lambang pelangi, ya buat kita ya nggak jadi masalah. Tapi ini jadi trademark mereka. Mereka pergunakan ini. Ya bentuk-bentuk, gambar-gambar seperti itu. Lalu masuk kepada bisnis. Makanya saudara-saudara, salah satu bisnis yang terbesar di dunia, bukan otomotif, bukan makanan, bisnis terbesar, saudara-saudara, itu adalah bisnis prostitusi. Dan bisnis ini sejak purbakala sudah ada. Lalu apa saudara-saudara? Mereka masuk kepada gereja. Makanya tidak heran saudara-saudara, gereja-gereja melegalkan. Saya Pendeta John Max Titale memberkati engkau Anton dan engkau Robert. Seperti itu. Hamina, silakan kenakan cincin kawinmu kepada Siska, seperti itu. Jadi masuk ke dalam gereja-gereja. Dan beberapa mereka hamba-hamba Tuhannya juga adalah gay, seorang gay. Dan ini bukan sesuatu yang omong kosong, ini sudah terjadi. Beberapa gereja di Australia, saudara-saudara, saya baca satu jurnal, saudara-saudara. Mereka menuntut kesamaan dan mereka mengatakan kami umat Tuhan. Walaupun kami berbeda, kami mengasihi Tuhan. Kami mau melayani Tuhan. Siapa kalian seperti itu yang mau menghalangi kami? Lalu apa? Delivery media. Tentu sekarang mencapai puncaknya saudara-saudara, di mana fasilitas internet, ya saudara-saudara, dengan HP, dengan Androidnya dan sebagainya saudara-saudara. Lalu apa lagi? Masuk kepada sekolah-sekolah, pendidikan-pendidikan. Bahwa hal yang seperti adalah sebuah hal yang wajar. Masuk kepada keluarga-keluarga. Masuk kepada keluarga-keluarga saudara-saudara. Menciptakan keluarga-keluarga LGBT. Dan yang paling masif, yang sedang terus-menerus diusahakan adalah mereka masuk ke dalam pemerintah-pemerintah. Sehingga apa saudara-saudara? Sehingga kegerakan-kegerakan mereka nanti akan diterima secara resmi. Ini yang dilakukan oleh mereka. Nah saudara-saudara, apa pandangan kaum LGBT terhadap keberadaan mereka sendiri? Sebenarnya mereka memandang diri mereka sendiri itu seperti apa sih? Ini saudara-saudara. Jadi mereka memandang keberadaan mereka sendiri seperti ini. Jadi orientasi seks yang berbeda bukanlah sebuah penyakit, tadi saya sudah utarakan, atau penyimpangan. Mereka akan marah, mereka tidak terima bahwa mereka dikatakan bahwa mereka sedang sakit atau menyimpang. Mereka mengatakan kami memiliki orientasi yang berbeda. Seperti itu. Bukan karena pilihan, kami ada bukan karena pilihan. Kami ada karena faktor genetik. Saudara-saudara, kita tahu saudara-saudara, pria dan wanita punya kromosom yang berbeda. Ya saudara-saudara, XY itu pria, XX itu wanita. Jadi saudara-saudara, 46 kromosom ini setiap selnya ada 23. Nah, saudara-saudara, ketika kromosom Y lebih dominan saudara-saudara, maka kemungkinan akan tercipta sebuah proses pembentukan reproduksi yang akhirnya saudara-saudara berbeda dari orang-orang normal. Mereka mengatakan seperti itu. Ada beberapa yang mengatakan bahwa ini faktor neurologi. Saya tidak akan masuk ranah ini, karena ini tentu harus diterangkan oleh dokter ya. Neurologi itu bicara tentang satu zat ya yang terjadi
penyimpangan di neklus. Neklus itu inti sari dari sebuah zigot embrio. Lalu saudara-saudara soal endokrin, faktor endokrin. Ini yang berkaitan dengan hormon. Jadi ada bayi-bayi laki-laki yang hormon estrogennya lebih banyak gitu loh, saudara-saudara. Atau kebalikan, bayi-bayi perempuan yang hormon testosteronnya lebih banyak. Sehingga saudara-saudara mengalami satu disorder di dalam perkembangan identitas dan reproduksinya. Nah, mereka mengatakan begitu. Ini bukan karena kesalahan kami. Dan mereka percaya ini sudah direkayasa oleh Tuhan sendiri. Kami ada seperti ini bukan karena sebuah pilihan. Dan mereka mengatakan, next. Mereka mengatakan bahwa Allah itu kasih yang menerima manusia apa adanya. Makanya saudara-saudara, begitu banyak orang bisa menerima mereka. Gereja-gereja menerima mereka. Karena mereka mengatakan itu. Kami bukan terjadi dengan sendirinya. Tuhan mengasihi semua. Yesus mati buat semua orang. Dikatakan, ada firman Tuhan yang berkata, jangan kamu menghakimi. Dan yang paling hebat adalah, hak asasi manusia menjamin kebebasan seseorang untuk menjadi dirinya sendiri. Nah, sekarang apa kata Alkitab tentang hal-hal yang berkaitan dengan LGBT? Sebagai orang percaya, saudara perlu mengerti. Ya, saudara-saudara. Yang pertama, saudara-saudara, hal yang perlu saudara dengar adalah begini. Berbicara tentang LGBT, tentu berbicara tentang berkaitan dengan orientasi seksual tadi saya katakan. Maka perlu dimengerti beberapa istilah seperti gender identity, sex identity, gender expression, dan gender rules. Saudara-saudara, seperti apa dalam waktu yang singkat saya mungkin agak jelaskan seperti ini. Next. Gender identity itu bicara tentang kesadaran seseorang, pengakuan. Kesadaran seseorang atau pengakuan seseorang akan jati dirinya, saya ini pria. Saya ini wanita. Jadi ada pengakuan, ada kesadaran. Siapa dirinya, wanita atau pria. Seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan gender identity. Tapi ada yang disebut dengan sex identity. Sex identity itu bicara tentang karakteristik seseorang berdasarkan kromosom, berdasarkan hormon, dan organ-organ reproduksinya. Seperti itu. Jadi misalnya seorang pria, saudara-saudara, ya ada jakunnya misalnya, ada kumisnya. Seorang wanita, dia memiliki payudara, dia memiliki rahim, seperti itu. Dia memiliki alat kelamin wanita, alat kelamin pria, seperti itu, saudara-saudara. Nah, sedangkan gender expression itu bicara tentang bagaimana seseorang mengekspresikan melalui penampilan fisiknya, pakaiannya, aksesorisnya, perilakunya, hobinya, dan sebagainya. Sedangkan gender rules, ya saudara-saudara, itu sedang berbicara tentang peran yang diharapkan untuk dikerjakan baik di rumah atau di tempat-tempat komunitas dia berada. Seorang wanita, dia berada dalam komunitas, dia bekerja seperti apa. Nah, saudara-saudara, untuk orang-orang yang mengalami disorder dalam perkembangannya, ketika dia lihat saudara-saudara, dia merasa bahwa dirinya wanita. Mungkin karena soal endokrin, karena hormon, tapi waktu dia lihat fisiknya, saudara-saudara, kok saya punya alat reproduksi pria? Ini membuat dia tidak nyaman. Sehingga dia berusaha menutupinya. Ya saudara-saudara. Makanya tidak heran pria-pria yang merasa bahwa dirinya ini wanita, maka dia berusaha seperti kewanita-wanitaan. Megang tas. Seperti itu. Kenapa? Karena dia merasa bahwa saya wanita yang tertawan dalam tubuh pria. Saudara-saudara. Begitu juga dengan seorang wanita yang merasa bahwa saya ini seperti pria, saya ini pria. Saya merasakan bahwa saya ini pria, tapi saya melihat bahwa alat reproduksi saya kok wanita. Makanya dia berusaha untuk membuat dirinya seperti wanita, seperti pria. Ya, rambutnya dicepakin kayak tentara, pakai jaket. Dia berusaha supaya jangan sampai dia punya payudaranya terus berkembang.
Ya biarkan rata seperti itu. Gaya-gaya jalannya juga. Kalau saudara melihat wanita-wanita yang seperti itu, ini masuk ke wilayah seperti ini. Dan tentu saudara-saudara termasuk orientasi seksnya. Jadi ketika seorang pria merasa bahwa dirinya wanita, dia tidak akan tertarik kepada wanita. Kalau pria itu merasa bahwa dirinya ini wanita, walaupun secara fisik alat reproduksinya ada pria, tapi dia merasa bahwa dia ini wanita, dia menyukai pria. Makanya tidak heran saudara-saudara, pria menyukai pria, wanita menyukai wanita. Seperti itu. Atau ya ada yang bisex. Bisa laki-laki juga bisa perempuan. Nah jika sex identity, next. Jika sex identity tidak sejalan dengan gender identity, maka orang yang bersangkutan diidentifikasikan sebagai transgender. Nah ini tidak berarti ada 3 gender identity. Tetap identitinya itu ada 2, laki-laki atau perempuan. Tapi untuk beberapa orang mengalami yang namanya disorder development identity. Sehingga saudara-saudara dia berusaha menyesuaikan. Dengan cara apa saudara-saudara? Ya dengan cara operasi. Kalau tadi dengan gaya kurang, aduh walaupun saya sudah gaya-gayain ya, saya sudah gaya-gayain begitu. Kayaknya kurang. Saya harus rubah muka saya harus transparansi payudara, atau yang wanita, yang pria merasa dia wanita, saudara-saudara, aduh dia nggak nyaman dengan alat kelaminnya, saudara-saudara. Dia harus hilangin itu. Karena apa? Karena dia merasa wanita. Masa wanita ada alat kelamin pria, makanya dia harus hilangin. Ini yang disebut dengan transgender ya. Lakukan satu proses seperti itu. Nah saudara-saudara, padahal Alkitab dengan jelas mengatakan, next. Saya mohon izin sama Om Yosi, kasih waktu sedikit. Oke, saudara-saudara, Alkitab berkata begini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Kejadian 4 ayat 1. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Nah saudara-saudara lihat ya, kata manusia dalam bahasa aslinya ditulis dengan kata Adam. Sebutan Adam ini mengungkapkan gender identity. Bahwa saya ini seorang pria. Dari ayat di atas sangat jelas, nampak lengkap selaras dengan sex identity-nya, gendernya, dan gender rule-nya. Dari mana? Saudara-saudara, Adam bersetubuh dengan Hawa. Rule-nya seperti itu. Lalu apa saudara-saudara? Melahirkan keturunan. Begitu juga saudara-saudara dengan next Hawa. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanyalah kepada manusia itu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya sebab dialah yang menjadi ibu. Ya saudara-saudara, ini sebuah kesimpulan saja bahwa gender itu lahir dari memang mereka melihat bahwa saya terlahirkan seperti ini. Saya harus berperilaku, berpenampilan, bekerja berdasarkan gender saya. Next. Nah saudara-saudara, saya akan tutup di bagian yang terakhir. Next. Lihat ya. Jika suami dan istri masing-masing memiliki sex identity, gender expression, dan gender rules yang selaras dan sehat seperti yang diterangkan dalam Alkitab, maka akan menghasilkan pernikahan dan keluarga yang fungsional, dan anak-anak yang dilahirkan akan memiliki hal yang sama, yang siap memiliki fungsi yang sama pula. Next, apa penyebabnya sih? Ini saudara-saudara. Nah, saya tutup dengan bagian yang terakhir. Jadi dosa membuat kerusakan dalam kehidupan, termasuk yang berkaitan dengan sex identity, gender expression,
dan gender rules. Dosa lah yang menyebabkan ini. Bagaimana dosa masuk dan akhirnya membuat kerusakan sehingga perilaku-perilaku akhirnya terjadi sebuah penyimpangan. Ya saudara-saudara, ini kebodohan. Next. Kebodohan, ya, kemiskinan, penyakit, penyembahan berhala, hal-hal ini dapat merusak sex identity, rusak dan berkembang tidak sempurna. Nah, penanganan yang terlambat atau tidak ditangani akan menyebabkan sex identity itu rusak atau kabur yang berakibat rusaknya gender identity, gender expression, dan gender rules. Jadi saudara-saudara begini, jadi ketika ada masalah di dalam proses development perkembangan identity sejak manusia jadi embrio dan terus berkembang di dalam janin, saudara-saudara dengar nih, saudara-saudara. Itu sebenarnya Allah sudah tetapkan, nggak bisa salah. Kalau kromosomnya jelas, yang dominan, saudara-saudara, adalah XY, semuanya, ya ini berarti laki-laki. Kalau XX ini perempuan. Nah, memang di dalam perkembangannya, saudara-saudara, ada pengaruh endokrin, ada pengaruh hormon-hormon, sehingga menyebabkan disorder. Artinya mengalami penghambatan di dalam tumbuh kembang alat reproduksi. Dan kalau misalnya dia juga dilahirkan menjadi balita, ada laki-laki yang keperempuanan sifatnya karena faktor hormon atau sebaliknya. Nah, saudara-saudara, kebodohan, ya, ketidaktahuan, kekurangan hikmat sehingga menyebabkan orang tua tidak peduli seperti ini. Seharusnya harus ditangani sejak awal. Bahwa dia adalah seorang laki-laki. Bagaimana saudara-saudara memanage pendidikan. Kalau perlu saudara-saudara ada orang-orang yang pintar. Mereka harus suntik hormon misalnya. Kalau misalnya laki-laki terlalu banyak hormon estrogennya, ya hormon testosteronnya, perlu ada ilmu pengetahuan menyediakan ini. Tetapi karena kebodohan. Banyak hal lain lagi, misalnya karena korban, ada beberapa orang karena korban pembulian, karena korban pedofilia, karena korban pelecehan, akhirnya mereka mengikut. Karena lingkungan begitu banyak, saudara-saudara. Ini yang menyebabkan akhirnya tercipta satu gender identity yang rusak. Walaupun sex identity-nya menyatakan bahwa dia seorang pria, dia berperilaku seperti wanita. Dia menginginkan pria. Walaupun gender identity-nya seorang wanita, dia menginginkan wanita. Next. Ya, seorang janin tadi. Tadi saya sudah terangkan. Oke, boleh dilewat lagi. Keputusan untuk mengingkari gender identity, dengar nih. Keputusan untuk mengingkari gender identity, karena mereka mengambil sebuah keputusan. Walaupun alat reproduksiku perempuan, aku memutuskan bahwa aku bukan seorang perempuan. Atau sebaliknya, walaupun sex identity-ku adalah seorang laki-laki, aku mendeklarasikan diriku adalah seorang perempuan atau seorang pria. Berbeda. Nah, saudara-saudara, keputusan untuk mengingkari gendernya, saudara-saudara, adalah dosa. Yang berakibat pada apa? Penderitaan pada masa hidup sekarang maupun yang akan datang. Ketika seorang memiliki gender identity, gender expression, dan seterusnya, saudara-saudara, maka ia tergoda, ketika tidak cocok ya, dia tergoda melakukan transgender. Ya, saudara, dengan apa? Prosedur sex reassignment surgery, berkaitan dengan alat reproduksinya. Next. Dan itu sangat-sangat menderita. Saya berkata, saudara-saudara, siapa pernah kejepit tangannya? Sakit luar biasa. Apalagi, saudara lihat ya, apalagi tangan saudara, jari saudara dipotong. Wah, sangat menderita. Ini yang dipenggal, dipotong, itu alat kelamin. Itu begitu menderita itu. Nggak usah dipenggal, saudara-saudara. Keselip, disleting aja, saudara-saudara.
Itu sakitnya luar biasa. Apalagi harus dipenggal. Lihat ya, pada saat operasi dan pasca operasi, itu sebuah penderitaan yang luar biasa dan itu beresiko kematian. Dan orang yang punya perilaku seks yang seperti ini banyak kena penyakit kelamin. Dan tentu kita kenal HIV, saudara-saudara. Dan mereka banyak mengalami kematian yang luar biasa. Saudara lihat ya, rusaknya bagian tubuh pada penetrasi seks buat gay. Gay mereka mau melakukan apa? Tidak bisa seperti kepada wanita. Lakukan penetrasinya di mana? Maaf saudara-saudara, di dubur. Dan kebanyakan mereka fungsi ininya sudah begitu rusak. Dan penyakit begitu banyak. Kalau mereka melakukan sebuah keluarga, keteladanan seperti apa yang akan diberikan kepada anak mereka? Fungsi bapak yang tidak jelas dan fungsi ibu yang tidak jelas. Dan ini akan melahirkan satu keturunan yang sangat berbahaya. Saya berharap saudara perlu camkan hal ini. Inilah yang saya sarankan. Next. Sikap yang benar terhadap kegerakan LGBT. Ini saudara-saudara, ini terakhir. Sikapnya saudara-saudara apa? Ya saudara harus pencegahan dong. Artinya jangan anggap sepele. Satu kali saya makan di ayam goreng Cianjur di Alam Sutra. Percis di depan saya, saudara-saudara, ada satu komunitas, ya saudara, semua wanita. Tapi langsung saya udah tebak. Karena mereka sepasang-sepasang. Yang satu cepak kayak Abri, yang satu wanitanya gondrong. Lalu saudara-saudara yang panjang wanitanya itu nyuapin yang temen pacar. Saya bilang sama istri saya, lihat tuh, yuk kamu melihat pasangan lesbi seperti itu. Satu kali saya lagi makan di sebuah kedai, saudara-saudara di daerah Pamulang. Saya berdua sama rekan saya, saudara kenal namanya Daud. Mohon maaf Daud ya. Lalu saya lagi makan berdua begitu. Tepat di depan saya ada satu pasang wanita, satu cepak, satu panjang. Begitu mesra sekali ngobrol sampai dekat-dekat begitu. Kita senyum-senyum, lalu Daud ngomong begini sama saya, John, lihat tuh, pasangan lesbi tuh. Lalu saya ngomong sama Daud, tahu nggak dia lagi ngomongin apaan tuh? Dia bisik-bisik, dia lagi ngomongin ke kita, tuh homo tuh. Daud bilang, saudara-saudara ada di mana-mana. Saudara jangan sampai saudara nanti kebablasan ya saudara-saudara. Saudara perlu aware, jangan diam, tapi jadi agent Allah. Lihat saudara-saudara, saudara punya anak perilakunya, saudara-saudara. Kalau dia lagi senang-senang sama cewek, walaupun dia mungkin masih SMA, ya masih disyukuri. Bukan dianjurin untuk menikah, tapi paling tidak dia masih benar sukanya sama cewek. Kalau yang cowok. Yang cowok sukanya sama yang cewek cowok suka sama cowok. Cek and recheck keadaan keluarga, kerabat, lingkungan. Di gereja kita juga perlu cek and recheck. Karena saudara-saudara ini hal yang sangat berbahaya. Tangani sedini mungkin. Minta bantuan ahli di bidangnya. Dan ini perlu di doa peperangan rohani. Pemulihan, kalau ada yang masuk di dalam ini next. Ini pemulihannya, pemulihan. Mengasihi sebagai pribadi yang perlu dikasihani dan dikasih, ya jelas dong kita kasih mereka. Tapi kasih sebagai orang yang telah menyimpang, orang yang jatuh dalam dosa. Bekerja sama dengan pelayan Tuhan yang berpengalaman. Jangan coba-coba saudara-saudara menangani sendiri. Ntar jodoh saudara jadi mirip sama mereka. Masuk dalam komunitas yang kondusif terarah, doa peperangan rohani. Walaupun tidak mudah, tetap memiliki keyakinan bahwa ketika mereka mau sungguh-sungguh bertobat, dan mau dipulihkan, maka kuasa Tuhan sanggup untuk mengubahkan mereka. Saya ajak saudara-saudara baca satu ayat. 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Ini ayat terakhir. Sudah khotbah selesai. Tapi saya ajak saudara-saudara baca ini. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Kita baca sama-sama. 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah?
Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, next, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara mau hapus ayat ini? Dengan alasan ya mereka terlahirkan tidak memilih. No. Mereka memilih sebenarnya. Sejak kecil mereka bisa memilih. Sebab apa? Sebab alat reproduksi mereka sebenarnya sudah mengidentifikasikan mereka. Soal pengaruh hormon, soal pengaruh perkembangan, itu bukan alasan. Orang tua aware, saudara-saudara, sejak mereka bayi. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang sesuai dengan gender kita. Kita berperilaku sesuai dengan gender kita. Kita melakukan aktivitas sesuai dengan gender kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Shalom, berjumpa kembali dengan saya dalam Breaking News Porta. Saudara seluruh jemaat GBI Pondok Maharta, hari ini kita telah diberkati dengan firman Tuhan yang telah menguatkan iman kita dan memberikan pelajaran sepanjang sebulan ini tentang keluarga, bagaimana setiap keluarga jemaat diperlengkapi untuk kita boleh menjadi keluarga-keluarga yang berdampak. Hari ini kita telah diberkati firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta John Max Titale tentang LGBT. Mari Bapak Ibu Saudara, kita jaga anak-anak kita agar mereka tetap hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Seluruh jemaat GBI Pondok Maharta, kita diundang kembali untuk merasakan lawatan dan berkat Tuhan melalui ibadah dan firman Tuhan, juga ibadah perjamuan kudus minggu depan. Bapak Ibu Saudara, minggu depan kita akan bersama-sama ibadah secara onsite di gereja dan kita akan membuka ibadah offline kita dengan perjamuan kudus. Minggu depan pada tanggal 6 Desember 2020 pada pukul 10 pagi. Untuk itu diingatkan kepada setiap jemaat, siapkan hatimu untuk kita dapat menerima perjamuan kudus. Seluruh jemaat GBI Pondok Maharta, karena minggu depan kita sudah memulai ibadah offline kita, diingatkan kepada setiap jemaat yang rindu beribadah bersama-sama secara onsite dapat mendaftarkan diri, baik setiap saudara yang datang secara pribadi maupun keluarga. Daftarkan diri saudara melalui link yang akan dibagikan di dalam setiap grup-grup WA yang ada yang berkaitan dengan GBI Pondok Maharta. Saudari Tari akan memberikan linknya dan Bapak Ibu dapat mengisi formulir untuk pendaftaran melalui Google Form. Jadi Bapak Ibu tinggal klik link yang ada, isi formulirnya, setelah selesai di sana ada tulisan kirim. Klik tulisan kirim dan secara otomatis data Bapak Ibu akan masuk ke sekretariat dan Bapak Ibu dapat mempersiapkan diri mengikuti ibadah minggu depan dan tentunya gereja kita sangat memperhatikan protokol kesehatan. Untuk itu diwajibkan kepada setiap jemaat minggu depan menggunakan masker. Dan ingat saudara, maskernya adalah masker yang terbuat dari kain atau masker medis. Yang berikutnya, ikuti protokol kesehatan, cuci tangan, dan Bapak Ibu akan dilayani oleh beberapa petugas untuk menggunakan hand sanitizer, juga akan diukur suhu badan saudara, dan kita akan tetap mengikuti protokol kesehatan dengan social distance. Bapak Ibu Saudara, gereja kita akan mengadakan ibadah Natal yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2020 dengan 2 kali ibadah. Bapak Ibu juga dapat mengambil tiket untuk memilih jam ibadah yang akan diikuti pada minggu pertama offline minggu depan dan minggu yang kedua. Dan diharapkan pada minggu yang ketiga bertepatan dengan acara Natal kita, setiap Bapak Ibu yang telah mengambil tiket tersebut dapat membawa tiketnya. Sehingga penerima tamu akan melihat bahwa Bapak Ibu sudah mendaftar atau sudah mengambil tiketnya. Untuk tiket merah untuk ibadah pertama dan tiket biru untuk ibadah yang kedua. Mari tetap semangat, kita akan rayakan Natal bersama-sama walaupun sederhana, tapi makna Natal yang sesungguhnya kita mengalami perubahan di dalam Tuhan.
Atas nama Gembala Sidang dan seluruh jemaat, kami mengucapkan dengan penuh sukacita selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di minggu ini, biar kiranya semakin dipakai Tuhan dengan luar biasa. Atas nama Gembala Sidang dan seluruh jemaat, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang akan berulang tahun di minggu yang akan datang. Tetap semangat dan semakin mengasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah Breaking News Porta minggu ini. Berjumpa kembali dengan saya dalam Breaking News Porta minggu depan. Saudara, tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak, dan semakin mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita telah menyelesaikan ibadah siang hari ini. Saya percaya saudara-saudara orang-orang yang peka, orang-orang yang menyambut firman Tuhan, dan mau waspada melakukan kehendaknya, pasti keluarganya akan diberkati Tuhan. Nah, saudara-saudara, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kembali. Ingat, tanggal 13 Desember kita akan mengadakan baptisan air. Saudara-saudara yang rindu dibaptis, keluarga saudara yang ada yang mau dibaptis, daftarkan segera karena saudara harus mengikuti katekisasi baptisan yang akan diadakan oleh gereja pusat lewat aplikasi Zoom. Jadi saudara-saudara akan diberikan ID dan passwordnya nanti supaya saudara bisa mengikuti 6 kali pertemuan, dan setelah itu kita akan adakan ibadah baptisan air di Petamburan tanggal 13. Nah, saudara-saudara, ingat yang kedua juga, kita akan ibadah perjamuan kudus minggu depan. Ingat, saudara-saudara, minggu depan kita akan adakan ibadah perjamuan kudus di gereja. Saudara-saudara, mari antusias, daftarkan segera saudara-saudara nama saudara supaya bangku-bangku bisa disusun dengan baik sesuai dengan protokoler kesehatan yang kita akan lakukan. Saudara jangan khawatir, gereja kita sangat peduli terhadap protokoler kesehatan ini, sehingga kita semua pasti berada dalam keadaan yang baik. Doakan terus. Dan yang terakhir, saudara-saudara, jangan lupa kita akan ibadah Natal di gereja Maharta ini tanggal 20 Desember. Kita akan ada ibadah 2 kali. Saya berharap saudara-saudara nanti pulang, saudara boleh ambil voucher ya, kartu yang warna merah dan warna biru. Ya, saudara-saudara, itu menentukan saudara akan memilih jam berapa saudara akan mengikuti ibadah ini. Dan pada akhirnya sebelum ibadah doa berkat, saudara-saudara kita mau berdoa buat Ibu Gembala yang beberapa hari yang lalu, saudara-saudara 2 hari yang lalu telah berulang tahun. Kita doakan supaya Mami Andri boleh tetap diberkati, tetap diurapi, tetap dipakai Tuhan dengan ajaib. Mari semua tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersuka cita buat Ibu Gembala, Mami Andri yang tanggal 27 November yang lalu berulang tahun. Kami percaya Tuhan, suka duka Tuhan terjadi dalam kehidupannya, menuntun dia, menuntun hamba-Mu ini semakin peka, semakin mengenal Tuhan. Kami doakan Tuhan, kiranya kepekaannya semakin dipertajam untuk mendengar suara Tuhan. Oh Tuhan, pelayanannya diurapi Tuhan, marifat, hikmat, terutama di dalam pelayanannya Tuhan sebagai seorang konselor, sebagai seorang hamba Tuhan yang menjadi berkat buat banyak orang Tuhan, lewat media YouTube-nya Tuhan, kiranya anugerah Tuhan boleh dinyatakan terus, terutama berkati kesehatannya Tuhan tetap prima, sehingga hamba-Mu boleh terus berada di dalam perlindungan dan berkat-berkat Tuhan. Dan tahun depan semakin dahsyat dipakai Tuhan. Terima kasih Bapa, kami doakan Tuhan untuk mereka yang mengambil komitmen untuk memberi diri dibaptis. Tuhan teguhkan iman mereka sehingga mereka boleh mengikuti katekisasi dengan sungguh-sungguh. Dan pada saatnya Tuhan boleh dibaptis. Terima kasih Tuhan juga untuk anugerah, kesempatan kami akan beribadah Tuhan minggu depan di dalam gereja ini. Tuhan, kami percaya Tuhan bekerja, Tuhan melindungi. Semua usaha-usaha dalam protokoler kesehatan semua Tuhan kawal sehingga kami boleh terjaga dari paparan virus corona ini. Kami doakan Tuhan untuk Natal tanggal 20 Desember. Tuhan berkati seluruh panitia yang
sudah dibentuk, semua pelayan-pelayan yang sudah dibentuk, Tuhan tolong sehingga semua bekerja baik Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Hamba-Mu yang hari ini sudah melayani Tuhan, song leader, singers, pemain musik, pembantu multimedia, semua yang bekerja di balik layar. Oh Tuhan, berkati supaya mereka semua Tuhan semakin excellent di dalam melayani Tuhan. Engkau memberkati semua jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan, baik secara langsung maupun via transfer Tuhan, baik persembahan-persembahan ucapan syukur, persembahan persepuluhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan pasti memberkati orang-orang yang mencintai pekerjaan Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami tidak lupa berdoa buat bangsa ini Tuhan. Berkatilah usaha pemulihan ekonomi, usaha penanggulangan pandemi. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Bapa. Saudara-saudara yang kekasih, arahkanlah hatimu, pandanglah kepada Tuhan, angkatlah tanganmu. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Kasih yang dari Bapa di sorga, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, cinta, pertolongan, penyertaan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudara semua hari ini, besok, sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Sampai ketemu di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.